Nama saya Kemal Jabir, NRP 143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Laili Nikmah, NRP 052118400046. Nama saya Zifora Amelia Haq, NRP 052118400085. Halo, perkenalkan nama saya Alexandra Situmorang, NRP 136. Saya Sultania, NRP 0521181147. Nah, dalam proses melakukan pengadaan ini, ada pun beberapa tools and teknik, salah satunya adalah expert judgment. Sama seperti yang ada di knowledge area sebelum-sebelumnya, ahli yang memberikan penilaian harus dipertimbangkan dari individual atau kelompok yang memiliki pengetahuan khusus atau yang telah menjalani beberapa training tertentu. Expert judgment adalah salah satu tools yang paling sering direkomendasikan dan salah satu best tools and teknik yang digunakan dalam manajemen proyek. Pendekatan pada expert judgment tidak hanya menghemat waktu perencanaan, namun juga bisa meng-highlight risiko yang dipertimbangkan selama eksekusi. Salah satu risiko terbesar dalam proyek adalah perkiraan yang tidak akurat. Perkiraan tidak akurat ini dapat menyebabkan tidak tercapainya kriteria seperti cost, time, dan scope. Nah, expert judgment ini membantu memberikan perkiraan yang akurat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pendapat ahli juga dipertimbangkan selama proses manajemen untuk mengurangi dampak dari risiko proyek. Adapun beberapa kekurangan dari expert judgment ini adalah membutuhkan biaya lebih untuk mencari ahli yang sesuai. Selain itu, sulit juga menemukan ahli yang sesuai dengan apa yang dimau dari project manager. Di sini saya akan menjelaskan apa itu advertising serta manfaat dan dampaknya. Yang pertama, advertising merupakan media yang sudah tersebar luas yang dapat memungkinkan produk yang dijual oleh perusahaan ataupun jasa dapat terjual dan dipesan berulang-ulang oleh konsumen. Iklan juga dapat memungkinkan para konsumen untuk menerima sekaligus membandingkan pesan yang disampaikan dengan pesaing yang lainnya. Manfaat dari advertising yaitu yang pertama mengingatkan konsumen dan prospek konsumen, yang kedua membangun dan mempertahankan identitas perusahaan, lalu yang terakhir mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak lagi produk yang dijual oleh perusahaan. Lalu dampak negatif dari advertising yaitu iklan dianggap terlalu berlebihan, iklan dianggap menciptakan suatu stereotip, dan iklan dianggap merusak tata bahasa yang berlaku. Syarat dari advertising yang baik yaitu dapat memenuhi kriteria rumus yang disebut dengan AIDCA. Rumus itu merupakan singkatan dari elemen yang pertama attention atau perhatian, yang kedua interest atau minat, yang ketiga yaitu desire atau kebutuhan, yang keempat conviction atau keinginan, dan yang terakhir 5 action atau tindakan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tools dan teknik yang ketiga pada conduct procurement, yaitu bidder conferences, yang juga disebut sebagai contractor conferences, vendor conferences, dan pre-bid conferences, yang merupakan pertemuan antara pembeli dan calon penjual sebelum pengajuan proposal. Nah, ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh perspektif penawar memiliki pemahaman yang jelas dan umum tentang procurement, dan tidak ada penawar yang menerima perlakuan istimewa. Perspektif buyers itu akan diundang ke pertemuan publik, di mana para pemangku kepentingan dan manajer proyek akan membahas apa yang mereka inginkan dari vendor, calon penjual, atau si prospective seller, kemudian diizinkan untuk mengajukan pertanyaan kepada manajer proyek. Tujuan bidder conferences ini adalah untuk memastikan bahwa calon penjual memiliki informasi yang sama dari proyek yang dapat mereka gunakan untuk menyiapkan proposal mereka. Informasi ini dapat mencakup tinjauan umum organisasi, kualifikasi penawar, ruang lingkup proyek, persyaratan minimum, dan hasil kerja. Proposal yang diminta dari semua calon penjual akan diajukan kepada manajer proyek yang akan melakukan proses pengadaan. Kemudian, pro dari tools dan teknik ini adalah pertama, mendorong persaingan. Biasanya ketika kita pergi untuk mengajukan penawaran, kita akan memiliki kumpulan RMC atau Relocation Management Company yang lebih besar untuk dipilih. Dan mereka yang merespon cenderung menawarkan kita harga terbaik mereka dengan segera. Pertimbangan lain adalah kita dapat mempelajari tentang manfaat atau penawaran layanan lain yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Yang kedua, advokasi transparansi. Jadi gagasan di balik proses bidding adalah setiap RMC atau Relocation Management Company pada dasarnya akan meletakkan semua kartu mereka di atas meja. Mereka menunjukkan kepada kita harga, layanan, dan nilai tambah mereka, dan kita memilih pemasok berdasarkan tanggapan tersebut. Ini menghasilkan proses seleksi yang adil sambil menawarkan kita visi yang jelas tentang apa yang paling penting bagi perusahaan kita. Kemudian, kontranya adalah, pertama, memakan waktu. Proses penawaran bisa memakan waktu antara 2-6 bulan atau bahkan lebih lama tergantung pada proses pengambilan keputusan internal. Ini juga melibatkan beberapa
langkah rumit mulai dari pengembangan RFP hingga tawaran awal dan pertanyaan lanjutan hingga presentasi akhir dan kunjungan di lokasi untuk membantu membuat keputusan. Yang kedua adalah biaya yang terkait. Akan lebih mahal untuk melalui proses RFP daripada hanya membeli RMC untuk bekerja dengannya. Biaya pengembangan RFP, penyaringan pemasok, meninjau tanggapan, dan tinjak lanjut dapat memakan waktu dan anggaran perusahaan. Biasanya program relokasi perusahaan menyumbang 90-95% dari pengeluaran relokasi dengan hanya 5-10% dibayarkan ke RMC. Jadi saya akan menjelaskan mengenai proposal evaluation teknik dari data analisis. Jadi proposal evaluation teknik itu adalah digunakan ketika kita mendapatkan beberapa potensial seller. Jadi seller kita beberapa seller yang bekerja sama dengan kita, lalu kita harus menentukan salah satu yang terbaik dari mereka. Boleh dua, pokoknya untuk yang terbaik dari mereka. Nah, untuk melakukannya kita memerlukan sebuah komite. Di komitenya itu nanti yang akan memeriksa proposal yang diberikan oleh si seller itu. Apakah sudah sesuai dengan kriteria yang kita tentukan atau belum. Itu nanti komite akan memeriksanya. Untuk kriterianya itu bebas, bisa berbagai macam bentuk, tergantung dari kebutuhan kita sendiri dalam menjalankan proyeknya. Bisa seperti performa dari seller atau bahkan aset yang dimiliki oleh perusahaan seller, seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai proposal evaluation teknik. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu tools dan teknik dalam conduct procurement. Nah, salah satunya yaitu keterampilan interpersonal dalam tim. Nah, salah satu yang dapat digunakan yaitu negosiasi. Negosiasi adalah diskusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi pengadaan untuk procurement ini menjelaskan tentang struktur, hak, kewajiban para pihak, dan ketentuan pembelian lainnya, sehingga kesepakatan bersama dapat dicapai sebelum penandatanganan kontrak. Nah, dokumen akhir ini itu akan mencerminkan semua perjanjian yang telah tercapai. Negosiasi diakhiri dengan dokumen kontrak yang ditandatangani atau perjanjian formal lainnya yang dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual. Negosiasi harus dipimpin oleh anggota tim pengadaan yang memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak. Manajer proyek dan anggota lainnya dari tim manajemen proyek dapat hadir selama negosiasi untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui jika ingin melakukan negosiasi itu dapat dilakukan dengan yang pertama, kita harus mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan, barang-barangnya itu apa aja. Kemudian mengetahui harga yang ada di pasaran. Yang ketiga, memegang chip penawaran. Nah, yang keempat itu mendapatkan bantuan dari pengadaan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.